Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sardi dari Serang, Banten. Baik Bapak. Di Serang itu banyak kuliner antara pecak bandeng dengan pecak belut, Pak. Baik. Mohon maaf ini penjelasan di luar konteks ini, Pak. Tidak masalah. Tapi mohon penjelasan, mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semuanya. Saya tertarik dengan pemeliharaan pembesaran belut, Pak. Memang di Banten itu banyak penjual belut tapi bahannya itu dari luar, Pak. Baik. Jadi mohon penjelasan supaya bagaimana secara efektif untuk memelihara belut itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya malam-malam gini minum es Bapak Ibu. Ini es batu. Bapak Ibu tahu belut? Belut makanannya apa? Belut itu adalah karnivora. Betul ya? Dia makan ikan, dia makan cacing, dia makan katak dan sebagainya. Jujur Bapak Ibu, materi-materi saya selama ini, saya hanya fokus yang pertama, yang bisa berbuat satu sistem, dan yang kedua, yang pasarnya tidak terbatas. Jadi kalau seandainya tanya belut, boleh, enggak apa-apa. Berarti, kenapa belut tidak saya jadikan yang utama? Karena terbatas pasar. Terus yang kedua, untuk pembenihan dan sebagainya kita masih mengandalkan dari alam rata-rata. Jadi kalau seandainya belut yang disiapkan pertama kali adalah kolamnya, media belut. Karena belut itu rata-rata hidupnya di lumpur ya. Terus yang kedua airnya mengalir. Lumpur itu adalah tidurnya dia. Belut tidur itu bentuk begini. Nah, terus yang kedua ada air mengalir. Ini konsep awalnya. Kalau boleh kompos ini adalah kompos, bukan kotoran sapi loh ya. Kompos plus daun atau batang. Batang pisang, ketepok atau daun-daunan. Itu adalah media terbaik. Siapkan media dulu. Terus yang kedua, karena medianya dari kompos, kalau Bapak Ibu mau praktis, sebari dulu di sini cacing. Jangan langsung taruh tapi budidaya cacing dulu. Karena belut itu pemeliharaannya kan kurang lebih 4 sampai 6 bulan. Seandainya planning, panen. Saya punya kolam Pak, ukurannya 2x3. 2x3 itu maksimal karena 6 kita isi dengan 300 ekor belut. Supaya nanti bisa panen 1 kilo isi 5 berarti keluar kurang lebih sekitar 60 kilo. Sorry, ya 5 mati separuh tinggal 30 kilo. Sudah, 2x3. Target panen kita cuma 30 kilo ekor belut. Nah, kita hitung 30 ekor belut ini Bapak Ibu, ini butuh pakan kurang lebih 4 kalinya. Berarti butuh pakan berapa? Nah, kalau 2x3 itu isi 6, kita harus isi cacing kurang lebih ada sekitar 40 kilo. Untuk cacing itu, rumusnya cacing, 1 itu menjadi 2, itu 2 bulan. Berarti kita harus sediakan benih di sini minimal 30 kilo. Nah, seandainya Pak kita kepengen waktu lebih lama deh, enggak masalah. Seandainya Bapak planning nih, saya kepengen panen tiap bulan 30 kilo, tapi tanahnya agak luas Pak ya. Buat ukuran kolam, kolamnya berapa banyak? Untuk kolam benih, Bapak kalau seandainya bisa cari benih cacing 10 kilo, berarti 10 jadi 20, 20 jadi 40, 40 jadi 80. Jadi 10, 20, 40, 80. Betul ya?
Ini 1, ini bulan ke-3, bulan ke-5, bulan ke-7. Oke. Berarti kita harus siapkan kolam 7 bulan kosong dulu, Pak. Tapi cuman budidaya cacing. Sampai bulan ke-7 cacing ini penuh sudah. Begitu cacing ini penuh, Bapak taruh belut di situ, lupakan. 6 bulan lagi panen. Nggak usah ngasih makan sama sekali. Tapi ngasih makannya bukan di belutnya, Pak. Ngasih makannya di cacingnya. Tinggal nambah kotoran sapi segar. Nambah kotoran sapi segar, nambah kotoran sapi segar. Selama 7 bulan. Jadi kolam yang kita sediakan, Bapak Ibu, kalau seandainya setiap panen 1 bulan itu 1 kolam, untuk menyediakan lahan, berarti butuh berapa kolam yang harus kita sediakan? Berarti minimal 12 sampai 15 kolam. 7 bulan kosong dulu, Pak. 7 bulan ini cuma isi cacing semua. Setelah cacingnya penuh, baru isi belut. Belut lagi. Belutnya panen, siapkan cacing lagi. Bisa dipahami begitu? Tapi seandainya Pak, saya tidak mau pakai cara ini. Terlalu lama nganggurnya. Nah, berarti Bapak harus sediakan cacing di luar. Nanti media ini baru pelihara cacing, cacingnya dipindah dikasihkan, cacingnya dipindah. Rumus untuk cacing sutra, setiap 2 meter persegi Bapak Ibu menghasilkan 1 kilo per 2 minggu. Ini rumusnya cacing sutra. Nah, kalau kita ngasih makan belut, seandainya kolam belutnya sudah lengkap semuanya, seandainya ini kita kasih belut 300 ekor, goal kita panen cukup besar ya. 1 kilo 5 yang besar-besar ya Bapak Ibu ya, 6 bulan gitu ya. Nah tujuannya adalah berarti kita harus menyediakan pakan 120 kilo per 6 bulan, berarti 20 kilo per bulan. Nah ini yang harus kita siapkan. Kalau saya butuh pakan 20 kilo per bulan, berarti butuh kolam berapa meter? Pak ini belajar pertanian Pak, jangan diajak ngitung Pak. 2 meter 1 kilo per 2 minggu Bapak Ibu. Oke ya. Kalau 1 bulan berarti produksinya berapa? 2 kilo kan? Kita butuh 20 kilo berarti butuh berapa kolam? 10 kali 2 berarti 20 meter persegi. Jadi 1 kolam pembesaran ini kita harus punya 20 meter persegi untuk kolam pakan. Paham di sini? Sudah, kalau mau cuman ada 6, berarti di sini diimbangi dengan 20 kolam cacing. Seandainya paling praktis, Bapak Ibu lebih baik buat kolam sekitar 15 lah. Yang 2 kali 3 tapi 15, estafet sudah muter. Itu yang pertama untuk belut. Nah, terus yang kedua, limbahnya belut untuk apa? Limbahnya belut olah menjadi kompos. Komposnya diolah seperti horti. Kenapa diolah horti? Karena ini bentuknya bubur. Betul atau tidak? Bubur ini nanti digaris, jaring gini dikeringkan, diputer, keluarlah pupuk horti. Besok Bapak Ibu akan praktek. Nah, untuk horti karena ini subur sekali. Karena makanannya dari cacing dan medianya juga cacing. Maka ini jadi super kompos. Nah, kalau begini ceritanya, keuntungan kita di mana? Setelah jadi pupuk horti, tanam di polybag boleh, tanam di sawah boleh. Oke, itu untuk belut. Tadi ada 2 pertanyaan atau 1 tadi? 1 aja. Bisa dipahami, Pak? Main-main saja. Wah, lebih Pak. Ini cuma 2 kali 3 butuh 15 Pak. Berarti cuma berapa ini? 6 kali 15 berapa? 100 meter. Yang penting 1 Pak, bibitnya dapat. Yang kendala itu bibit Bapak Ibu. Bisa diterima? Oke. Kalau ada sebenarnya sidat Pak, jauh lebih untung. Gini,
Jeroan ayam Bapak Ibu untuk nutrisi bisa. Tapi kalau saya katakan terbagus adalah dari ikan. Kenapa dari ikan? Terutama ikan laut ya. Ikan laut itu jelas makan ganggang. Makan lumut laut. Lumut laut itu kaya mineral. Pupuk, kalau seandainya pupuk Bapak Ibu kan kita pupuk itu kan ada kenal ini. NPK, makro dan mikro. Makro dan mikro ini terbanyak di dalam mineral laut. Maka seluruh ZPT dan sebagainya kalau kepengen lengkap ambil dari dasar laut. Itu alasannya. Kalau dari ayam cuman keluar N, Pak. Tidak keluar makro dan mikro. Karena ayam makanannya cuman jago. Begitu. Tapi bisa. Tapi kalau paling cocok kalau itu untuk sayur. Kalau untuk yang lain kurang cocok. Begitu ya. Oke, mari penanya berikutnya. Sini lagi satu depan. Oke.